Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Kami bertiga ini adalah penyusun buku bahan ajar interaktif terkait mata kuliah perancangan kota dan kawasan. Saya dibantu oleh dua asisten saya, adalah silakan perkenalkan diri. Saya Aurelia Parasti Jasmin. Kemudian Mas. Dan saya Elan Rizky Masaika. Ya. Buku ajar ini terdiri dari 9 modul ya, yang merupakan kombinasi dari bahan ajar berupa teks, kemudian ada video pembelajaran, serta tautan-tautan penting, serta untuk setiap modul terbagi dalam beberapa kegiatan belajar, ada yang 2 dan 3, dan masing-masing kegiatan belajar akan dilengkapi dengan tautan-tautan penting, kemudian in-text activities, kemudian ada latihan dan tes formatif dengan penjelasan dan kuncinya, sehingga Anda bisa belajar secara mandiri. Ya. Capaian pembelajaran secara umum adalah agar mahasiswa, khususnya peserta mahasiswa universitas terbuka, mampu mengimplementasikan teori dan praktek perencanaan dalam dan merancang kota serta kawasan secara berkelompok dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Ya. Capaian pembelajaran tersebut dipetakan sebagaimana yang ada di gambar di sana, nanti bisa Anda lihat. Yang dimulai dari modul 1, yaitu tentang urgensi perancangan kota, struktur perancangan kota. Untuk ini silakan Mbak Aurel memberikan penjelasan selanjutnya. Perkenalkan, saya Aurelia. Dalam modul 1 dan 2 akan disampaikan materi yaitu modul 1 berjudul Teori Perancangan Kota sebagai bagian dari studi urban. Dengan capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu memahami pentingnya kota, perancangan kota, dan manusia pengguna kota. Pada modul 2, berjudul Struktur Ruang Kota dan Keanekaragaman Penggunaannya. Dengan capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan struktur kota baik dengan kondisi pre-existing maupun penciptaan kota baru. Nah, kemudian dilanjutkan dengan materi modul 3 dan 4, yaitu berkaitan dengan materi agar mahasiswa memahami struktur kota, kota baru maupun bentuk kota. Modul 3 dan 4 ini dibantu oleh Mas Erlan. Silakan Mas Erlan menambahkan penjelasan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Erlan. Saya akan menyampaikan mengenai materi dari modul ketiga dan keempat dalam mata kuliah ini. Modul ketiga ini berjudul tentang perkembangan dan bentuk kota dengan capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan kota dan bentuk kota. Kemudian modul keempat berjudul konsep rancang kota dan kawasan atau urban morfologi. Dengan capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan konsep dasar perancangan kota dan kawasan. Nah, untuk materi modul 5 ini berkaitan dengan elemen perancangan kota, dan modul 6 kira-kira berada pada pertengahan semester tentang pendekatan perancangan. Nah, capaian pembelajaran pada modul 5 ini adalah agar mahasiswa mampu menunjukkan elemen perancangan kota dan kawasan, sedangkan untuk modul 6 adalah agar mahasiswa mampu menentukan pendekatan yang digunakan dalam perancangan kota dan kawasan. Untuk selanjutnya adalah modul 7 dan modul 8. Ini penjelasannya dibantu oleh asisten kami. Silakan Mas Erlan dan Mbak Aurel. Pada modul 7, berjudul Desain Rancang Kawasan atau Kota, dengan capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu mengonsepkan desain rancang kawasan atau kota. Nah, selanjutnya untuk modul ke-8 berjudul Demokrasi dan Politik di Ruang Publik. Dengan capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menentukan fungsi ruang atau fungsi ruang publik sebagai cerminan dari demokrasi. Nah, terakhir sekarang adalah modul 9, yaitu membahas pemekaran kota atau urban sprawl dan pembentukan kota baru dengan konsep new urbanism. Capaian pembelajaran pada modul 9 ini adalah agar mahasiswa mampu menganalisis permasalahan yang timbul akibat pembentukan kota baru. Nah, di akhir perkuliahan, mata kuliah perancangan kota dan kawasan atau dengan kode CPMK 1028, itu adalah secara keseluruhan agar mahasiswa mampu mengimplementasikan teori dan praktek perencanaan dan merancang kota kawasan secara berkelompok dengan mempertimbangkan nilai lokal. Saya kira itu untuk penjelasan materi pada semester ini. Terima kasih atas kesediaan waktu dan perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.